Selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Jemaat GITJ Pailus yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah raya kita yang kita selenggarakan di minggu ketiga bulan Juni ini. Baik saudara, di dalam ibadah ini kita akan mendasari dengan kebenaran sabda Allah yang kita ambil dari kitab Yesaya 64. Pembacaan kita ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yesaya 64 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitab masing-masing. Bapak Ibu menyimak di Alkitabnya dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Yesaya 64, ayat 1 dan seterusnya. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Tinggal diam dan menindas kami amat. Yang berbahagia itu mereka yang tiga di bulan Juni, bersama-sama kami membangun ibadah raya. Kami bersama-sama masih mengerjakan di rumah kami masing
masing-masing. Mohon kiranya Engkau menolong dan memberkati ibadah kami. Dari awal sampai selesai Tuhan yang berkarya, mencurahkan berkat dan rahmat sorgawi. Sehingga kami umat-Mu, Jemaat GITJ Pailus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segenap ibadah kami. Tuhan memberkati ruangan di mana kami beribadah. Tuhan memberkati rumah kami. Tuhan memberkati segenap keluarga yang berhimpun. Tuhan memberkati kami yang hari ini mengambil bagian pelayanan. Supaya kasih-Mu melimpah atas kehidupan kami. Berkat-berkat surgawi tercurah di dalam ibadah kami. Sehingga menambah kekuatan iman di dalam kami menghadapi masa-masa yang ada di depan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya pemeliharaan-Mu baik adanya. Maka kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hari ini dalam ibadah kami duduk diam, akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, maka kami segenap jemaat-Mu siap mendengarkannya. Roh jahat setan iblis yang mengganggu Tuhan singkirkan, supaya kami beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, tema renungan kita pagi hari ini adalah Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Sekali lagi akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, untuk ayat masnya. Yaitu kita ambil di ayat yang keempat. Ayat masnya kita ambil di ayat yang keempat. Demikian bunyinya, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Saudaraku, hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Yang tentunya kita menyadari bahwa ada terbersit kerinduan kita bersama-sama ibadah di gereja kita. Tetapi di wilayah kita, saudara-saudara, kita belum bisa melaksanakan dengan baik karena penyebaran COVID masih sangat tinggi. Saudaraku, tidak menjadi persoalan, biarlah ibadah kita tetap kita jalankan sebagaimana yang sudah kita kerjakan selama ini. Saudara, mari tetap setia di dalam kita membangun iman kita, di dalam kita membangun kebersamaan kita. Yakinlah bahwa Tuhan terus berada bersama saudara. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Saudaraku, sesungguhnya tiada mata yang tidak pernah melihat hal-hal luar biasa yang telah disediakan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kita hanya perlu menanti-nantikan Dia, maka Ia akan menyatakan kepada kita apapun yang tak dapat dipahami manusia. Saudara, mengapa menanti-nantikan? Karena tidak semua hal dapat diketahui manusia. Sebab, seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan 29, ayat 29. Demikian bunyinya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudaraku, banyak orang yang mempelajari Alkitab percaya bahwa mereka akan bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi, jika mereka tidak datang kepada Yesus dan percaya kepadanya,
maka sebanyak apapun pengetahuan akan firman yang telah mereka dapatkan akan menjadi sia-sia belaka. Tuhan Yesus berkata demikian, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tertulis dari Yohanes 5 ayat 39-40. Saudara, jika kita ingin diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal, hanya ada satu pilihan, yaitu harus datang kepada Yesus. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-12. Dengan demikian, saudara, waktu kita memiliki dan dimiliki oleh Yesus, maka kita akan mendapatkan segala hal yang kita butuhkan. Sebab di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b tertulis seperti ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sedang dirundung masalah, apapun yang menjadi bentuk problem, pergumulan, dan masalah kita, bagaimanapun bentuknya, janganlah saudara-saudara ragu untuk datang kepada Tuhan dan berserah diri penuh kepadanya. Maka kita akan memperoleh jawaban dan kelepasan. Karena Dia tahu yang terbaik bagi umatnya. Oleh karena itu, tetap nantikanlah Tuhan. Mari kita mengerjakan bagian kita, yaitu mentaati semua yang menjadi firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya, yaitu memberkati dan menolong kita, karena Dia tahu yang terbaik bagi umatnya. Ada satu firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, yang akan mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Terambil dari 1 Korintus 2, ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian saudara bersama kita belajar kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan tahu yang terbaik atas hidup kita. Mari bersama kita mengambil waktu teduh. Kita masuk dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau tahu yang terbaik untuk hidup kami. Kami segenap jemaat-Mu bersimpuh di bawah kaki-Mu dalam ibadah kami. Kami belajar bersandar penuh menantikan Engkau, ya Tuhan. Supaya Tuhan yang bertindak atas kami. Karena kami meyakini dan percaya kebenaran sabda-Mu. Hari ini kami berdoa, setiap tangan yang dilipat dan sujud kepada Tuhan. Setiap mereka yang beribadah bersama mendengarkan sabda Allah. Berkatilah kiranya mereka dengan berkat dari sorga. Seberapapun kami yang hari ini membangun ibadah raya, berkatilah, ya Tuhan, sesuai dengan kasih setiamu.
Perkenankan pagi hari ini kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di GITJ Pailus, di dalam segala keberadaan mereka, dimanapun mereka boleh berada dan ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Tuhan akan terus mengalir atas kehidupan mereka untuk menuntun dan menolong setiap kehidupan mereka. Kami berdoa setiap pekerjaan mereka Tuhan memberkatinya, supaya mendatangkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa berikan kekuatan kesehatan. Dijauhkannya lah kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, dan sakit penyakit, serta wabah penyakit. Supaya perlindungan Roh Kudus menjadi nyata atas kehidupan jemaat-Mu. Engkau melindungi kami, Engkau mengasihi kami, Engkau tahu yang terbaik atas hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa mohon berkat-Mu. Jikalau hari ini ada jemaat-Mu yang menderita sakit, Engkau jamah sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan ajaib dari Allah terjadi atas kehidupannya. Jikalau di antara mereka ada yang mengalami berbagai-bagai persoalan, bahkan hari ini mereka menghadapi jalan buntu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan menolong dan Tuhan membukakan jalan atas setiap pergumulan hidup mereka, sehingga mereka mendapatkan kelepasan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa jikalau ada di antara mereka yang berkekurangan, Tuhanlah sumber kelimpahan hidup kami. Terima kasih, kami berdoa untuk segenap penatua diaken, untuk komisi-komisi dan pengurusnya. Tuhan memberkati mereka semua. Mereka adalah orang-orang yang memberikan waktu dan hatinya untuk melayani Tuhan. Engkau pakai mereka lebih heran. Engkau berkati hidup keluarga dan pekerjaannya, supaya kasih Tuhan boleh nyata atas kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan berkatilah. Bagi yang masih sekolah, Tuhan berkati supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Karena kami tahu banyak pelajaran yang diikuti dengan cara daring atau online. Kami juga berdoa Tuhan, berkati anak-anak kami yang sekarang mencari pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berikan pekerjaan sesuai kapasitas dan bakat minatnya. Yang sekarang mau berkeluarga, berikanlah jodoh yang sepadan, supaya sukacita kebahagiaan keluarga menjadi nyata. Kami berdoa setiap keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan, Tuhan tolong mereka. Baik persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan hidup suami istri. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Tuhan mengambil bagian menjadi nahkoda kehidupan bahtera keluarga mereka. Terima kasih sepenuhnya segenap jemaat-Mu. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hari ini kami khususkan berdoa untuk kota kami Jepara Tuhan. Kota kami Jepara Tuhan kasihi, supaya kami memperoleh keadaan yang aman di kota kami. Kami tahu penyebaran COVID semakin tinggi di kota kami, tetapi kami yakin bahwa semuanya itu atas seizin Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang menolong para pemimpin dan pejabat di kota kami, sampai ke desa-desa, bahkan sampai di Karanggondang. Tuhan menolong supaya semuanya boleh berjalan sesuai rencana kehendak Tuhan semata. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus berada atas kota kami untuk memberkatinya. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa dan permohonan kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seruan kami, Engkau mendengarkan doa kami. Bahkan kami menyerahkan sepenuhnya segenap jemaat-Mu di GITJ Pailus, di dalam naungan kasih Tuhan. Orang-orang yang mengambil bagian pelayanan di gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Allah menjadi nyata atas kehidupan mereka. Kami berdoa para donatur yang mengasihi Tuhan dan bekerja sama dengan kami, ikut membantu pelayanan di gereja kami.
Tuhan berkati orang-orang yang mengasihi kami, memberikan tenaganya, waktunya dan hartanya bagi Tuhan dalam gereja kami. Berkatilah mereka sesuai kasih setia Tuhan. Karena kami percaya pelayanan proyek mega besar ini bukan milik kami pribadi, tetapi adalah milik Tuhan yang harus kami kerjakan bersama-sama, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga pelayanan kami boleh berdampak bagi sesama kami, dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, inilah seru doa kami, inilah permohonan kami. Biarlah perlindungan-Mu terus nyata atas kehidupan kami, membuat sukacita, membuat kegembiraan, membuat hidup kami dipenuhi dengan kekuatan dan kuasa dari Allah. Waktu yang ada di depan kami pertaruhkan ke dalam pengaturan Tuhan, karena kami percaya firman-Mu mengingatkan kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, arahkan hatimu, arahkan imanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang yang kedua. Maranatha. Haleluya. Amin. Baik saudara, demikian kita bersama-sama sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita menaikkan doa-doa dan syafaat kita. Mari saudara terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Selamat melanjutkan ibadah saudara, selamat memuliakan nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan memberkati saudara terus-menerus dalam perlindungan dan kekuatannya. Salam.